Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimin daimil ihsani falhamdulillahi qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du falam bi wujudil ma'rifah min wajibi lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai ruwal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantazimun fa qudratun iradat 25 11 05 كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق وتبليغ والأمانة وجز في حقهم من أراضي بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تبصلي كلفين فهك وقتنيم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى خاتم النبيا عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا شرب ولا نوم لهم تفسير منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير وراقب وكذا عتيد مالك واحد ونتدى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد الرحمن في ينتسب وأمه أمين
زينة زهرها أرضاته وليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وهي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا فأمه ماريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة 5 فهوت بهم و4 من الناس تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بالها علي وابنهما صبتان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية همزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبعد الإسراء أروج للسماء حتى رأى النبي ربك كلما من غير كيف وحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميزون بعد الجمل تاريخها لهي غر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Untuk mengawali acara muhadharah kita pada hari ini, tiada kata indah dan mulia yang lebih pantas terucap kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, yang mana sekiranya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan asatizah pondok pesantren terkhusus dunia, tak lupa pula yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, yaitu ayahanda kita Kiai Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Hamid dan guru-guru yang lain yang telah mendahului kita.
Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul dengan mereka di surganya Allah, surga Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita sayangi, adik-adik sekaligus teman-teman yang cantik-cantik, masya Allah. Berdirinya ulun di sini sebagai MC mencakup moderator untuk membacakan susunan acara muhadarah pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi serta sari tilawahnya, acara yang ketiga ceramah agama, acara yang keempat nasihat guru, acara yang kelima doa sekaligus penutup. Baiklah, kita akan memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Suratul Fatihah tadi, acara kita berjalan dengan lancar. Baiklah, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Alawiyah dari kelas Awaliyah B dan Nur Hikmah dari kelas 3 Ulia. Kepada Alawiyah dan Nur Hikmah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna Allah la yastahi an yadriba masalan بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintah Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alawiyah dan Nur Hikmah yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya. Mudah-mudahan pembaca dan kita selaku pendengar mendapatkan anugerah, rahmat, taufik, hidayah, serta limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan acara yang ketiga, marilah kita dengarkan sama-sama syair yang akan dibawakan oleh kawan kita dari kelas 3 Ulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasulullah la yurdik hadzal halu lil urbi ولا يرضيك ما يبدو من الأغلام في الغرب ولكن حسبك
ربنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعالوا راية الحب عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله عذرا حبيب الله ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه باهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما
ارتقى بيت المعمور صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام صلي نور الأنوار عين اليقين ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tadi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi yang mulia di akhirat nanti. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama. Untuk ceramah yang pertama akan disampaikan oleh Siti Nurhaliza dari kelas 3 Ulia. Kepada Siti Nurhaliza, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, inayah, serta nikmat iman dan Islam, kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Yang ulun hormati dan ulun muliakan almarhum al-mukarram Ayahanda Kiai Haji Abdan Hamid dan guru-guru yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita sabarataan dapat berkumpul dengan beliau semua di syurga Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati para ustaz dan ustazah Pondok Pesantren Takhasus Diniyah, wabil khusus ustaz-ustazah yang berhadir di tempat ini. Dan yang ulun hormati dan ulun sayangi ading-ading dan kakawanan seperjuangan ulun yang masya Allah salehah dan bungas sabarataan.
Dan tidak lupa pula ulun ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada MC kita hari ini dan Bubuhan Pian Sabarataan yang telah memberikan kesempatan kepada ulun untuk maju ke depan sini. Dan berdirinya ulun di sini karena kadada kursi di belakang ulun. Berdirinya ulun di sini karena ingin menyampaikan sesuatu yang kiranya dapat memberikan manfaat gasan kita sabarataan. Oke, singkat saja. Judul kita hari ini, Muda Berguna, Tua Bahagia. Masa muda, masa di mana penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi dan peluang. Membangun pondasi untuk masa depan, namun sering diwarnai dengan tantangan, rintangan, godaan. Zaman sekarang masih nyanyain masa muda, yang bener aja. Astaghfirullahal. Kalau kita membicarakan tentang masa muda dan kesuksesannya, maka baginda Rasul adalah teladan yang sukses memanfaatkan masa mudanya. Memiliki semangat kerja yang tinggi, mengabdi kepada masyarakat sehingga tercatat manusia yang paling sukses dalam sejarah manusia. Selain itu, ada tokoh yang lain seperti Imam Asy-Syafi'i, usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian Ibnu Sina di usia muda sudah menjadi bapak kedokteran dunia, dan banyak lagi. Karena itulah baginda Rasul berpesan dalam penggalan hadis riwayat Imam Bukhari, "Syababaka qabla haramika." Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Oh ibuhannya, apa caranya nih supaya kita bisa memanfaatkan waktu anum kita dengan baik? Tahu lah caranya. Caranya yang pertama, perkuat keimanan. Oh ibuhannya, kadang nih orang anum nih ketujuhnya santai-santai, leha-leha jar bahasa pondoknya, kada hendak diatur-atur. Tapi di sini kada kalau kada belain. Nah, makanya harus ada rem, harus ada batas, ialah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dalam ayat ini Allah memuji para pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki keimanan yang kuat dan berpegang teguh pada petunjuk Allah. Yang kedua, giat belajar. Sangat rugi jika kita tidak belajar untuk menuntut ilmu. Pikiran semakin tidak karuan, ya Allah. Krisis ekonomi sehingga terjadinya pencurian dan banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar penggalan dari ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Dalam ayat ini Allah memberikan pernyataan dengan tegas perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ada peribahasa mengatakan kalau kita belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, tapi kalau belajar di masa tua ibarat mengukir di atas air. Makanya kita mumpung masih anum, nuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di dalam tafsir Al-Baydawi, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan,
Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat dengan pertolongan di dunia dan di surga di akhirat. Ada seorang ulama mengatakan, sepahit-pahitnya jamu pasti ada khasiatnya, sesulit-sulitnya menuntut ilmu pasti ada manfaatnya. Jadi jangan kada ingat, amun kita sudah berisi ilmu maka amalkan. Yang ketiga, atur waktu sebaik-baiknya. Muda-mudi di zaman ini senang dia cari setiap hari, hura-hura dan lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. Nah, ada dua kenikmatan yang sering terlupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mumpung kita memiliki waktu luang, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kita ingin menjadi pengusaha sukses, pengajar, dan lainnya, maka fokuslah. Sabda Rasul, maka Rasulullah, bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu merasa lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian tebarkanlah kasih sayang dan manfaat sebanyak-banyaknya. Sabda Rasul, maka Rasulullah, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian jagalah hubungan baik antara keluarga, saudara, dan teman. Di masyarakat kita bisa mengabdi, berkontribusi kepada komunitas sosial yang membantu banyak orang. Sabda Rasul, maka Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang menebar manfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam syarah kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Samarqandi, pergunakan masa muda sebaik-baiknya. Apa yang dikerjakan di masa muda belum tentu bisa dikerjakan di masa tua. Dan kesuksesan, kebahagiaan di masa tua adalah kerja keras di masa muda. Dengan begitu kita bisa muda berguna, tua bahagia. Dengan begitu kita bisa muda berguna, tua bahagia. Unzur maqala wala tanzur man qal. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Ambil baiknya, buang buruknya. Mungkin sampai di sini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita sabarataan dapat mengambil manfaat dan dapat mengamalkan apa yang Al-Faqirah sampaikan tadi. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang cocok atau kurang nyaman di hati buhan pian sabarataan, karena kesalahan itu datangnya dari diri ulun, dan kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah yang maha benar lagi maha pengampun. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siti Nurhaliza. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan masa muda kita, karena masa muda adalah perjalanan dan masa tua adalah kepastian. Dan semoga kita bahagia muda dan tuanya. Untuk ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Rusmawati dari kelas 3 Ulia. Kepada Rusmawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Sang Kekasih Alam, pembawa risalah ajaran Islam menuju jalan keselamatan sesuai ajaran Tuhan pemelihara alam, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Hadaratil kiram, wabil khusus Raisil Ma'hadi Takhasus Diniyah, mudah-mudahan kita dapat berkumpul dengan beliau dan guru-guru yang telah mendahului kita di surganya kelak. Hadaratil kiram, asatidzah Pondok Pesantren Takhasus Diniyah, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah mengizinkan ulun berdiri di sini. Berdiri di depan santriwati Takhasus Diniyah yang Masya Allah cantiknya, dan yang insya Allah menjadi calon bidadari-bidadari surga. Di acara muhadarah hari ini, ulun hendak menyampaikan tentang keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Atau kama qala Rasulullah, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu sangatlah penting di kehidupan kita, bagi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ilmu ibarat lentera di malam gelap gulita, ibarat cahaya yang menyinari kegelapan, yang menunjukkan kita jalan kebenaran, jalan keselamatan, bahkan jalan kebahagiaan. Tanpa ilmu, tentu hidup kita akan sesat. Tidak akan bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan yang mana yang halal dan yang mana yang haram, dan tidak tahu yang mana jalan kebenaran dan yang mana jalan kebatilan. Abu Dar pernah berkata, jika orang yang datang di suatu majelis ilmu, maka orang itu pahalanya lebih tinggi dan lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, dan bertajiat 1000 orang yang meninggal. Oleh karena itu, bisakanlah diri kita untuk selalu berniat menuntut ilmu sepanjang masa, karena mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Seperti di dalam sabda Rasulullah, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ilmu juga bisa menjadi obat. Contohnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengeluh karena penyakit batin, terutama banyak orang yang merasakan kebingungan. Seperti halnya bingung dalam mencari jalan kehidupan, bingung dalam mencari pekerjaan, penghasilan, dan bingung mencari kebenaran, bahkan bingung mencari pasangan. Obat yang paling ampuh mengobatinya yaitu ilmu. Karena dengan ilmu, kehidupan akan terarah, segala urusan akan mudah, kemudian wibawa pun akan bertambah. Ilmu merupakan perhiasan terbaik yang dipakai manusia untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Di dalam firman Allah, Quran Surah Mujadilah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah akan mengangkat di antara kalian derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu akan beberapa derajat. Di sekolahan kita Nina, banyak orang sekolah dari yang jauh-jauh. Ada yang dari Kalteng, Palangka, Anjir, ada juga dari Cemantan, belum lagi dari Sungai Menyungai, Sungai Bakau, Sungai Lulut, ada juga Sungai Musang, banyak kali lagi lah DLL. Apalagi yang setiap hari PP membawa kitab ke sekolahan Gasan Mandabit. Ini kitab bersih, kawan pas membawa bulik kayak hanyar masih kitab
Ada juga yang kitab digambarinya ada gambar SpongeBob. Untung mun kada gambar anime. Atau menulis nama lalaki yang di kitab. Nama mau selalu ada di dalam kitabku aja. Bukan tahasusnya kada penglah, kada sedikit. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh guru kita, sebagaimana langkahnya orang menuntut ilmu, selangkahnya aja diampuni segala dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Berkata lagi guru kita yang lain, orang yang berilmu jangan bangga dengan ilmunya kalau belum bisa mengamalkannya. Yang bisa mengamalkannya jangan bangga dengan amalnya kalau masih belum ikhlas. Yang ikhlas jangan bangga kalau masih mengharap pahala. Maka dari itu, secangkah-cangkahnya menuntut ilmu, walaupun pembabal kada pendapatan, ulangan masih aja ketujuh minta jawaban lawan kawan. Ulangan masih aja bisa kada bajawab juga, tapi pakai salawat. Atau pulang wallahu alam jawabannya. Insya Allah, kaina ilmu tu bisa jadi datang sorang karena ilmu ampun Allah. Mengingat perkataan guru kita almarhum ayah anda Kiai Haji Abdan Hamid, ujar Sidin, walaupun sedikit ilmu tapi kau mengamalkannya. Suah jua Sidin menyambat, orang yang penuntut ilmu itu ahli surga. Syekh Muhammad bin Husain bin Abdillah pernah berkata di dalam syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamili wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbagh fil buhuri fawaidi. Belajarlah hingga ilmu menghiasi dirimu. Mungkin sampai di sini saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang cocok dan kurang nyaman di hati buhan pian berataan. Karena kesalahan itu datangnya dari ulun, kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum ulun tutup, izinkan ulun untuk bernyanyi. Santriwati yang cantik dan sopan, carilah suami beriman yang banyak ilmu pengetahuan supaya bisa menjadi imam. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Rusmawati. Mudah-mudahan kita semua dapat menanamkan dalam hati niat yang benar dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum melanjutkan ceramah yang ketiga, marilah kita dengarkan kembali lantunan syair dari kelas 3 Ulia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakam taibah wa khayyam fi zarud. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakam taibah wa khayyam fi zarud. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakam taibah wa khayyam fi zarud. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakam taibah
طه المصطفى أهل الكرام ألف صلى الله على زين الوجود من ساقا طيبا وخيا في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من ساقا طيبا وخيا في زارون ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى أتانا ذو الحمام ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى أتانا ذو الحمام ربي أنزلنا يا الله يا ربي أنزلنا بفردوس معاه ما لنا إلا لحب من غرام ألف صلى الله على زين الوجود من ساقا طيبا وخيا في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من ساقا طيبا وخيا في زارون ربنا أنت كريم ومجيب فاستجب هذا دعانا بالدوام ربنا أنت كريم ومجيب فاستجب هذا دعانا بالدوام ربنا ارزقنا يا الله يا ربي ربنا ارزقنا تباعا بالحبيب واعطنا زلفى وحسنا للختام ألف صلى الله على زين الوجود من ساقا طيبا وخيا في زارون ألف صلى الله على زين
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kawan kami kelas 3 Ulia. Selanjutnya untuk ceramah yang ketiga yang akan disampaikan oleh Nur Asiyah dari kelas 1 Ulia. Kepada Nur Asiyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi za'ala fi sahai buruda wa za'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asa bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira. Amma ba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat, sahabat dan tabi'in illa yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan almarhum ayahanda Kiai Haji Abdan Hamid bin Abdul Hamid. Yang ulun hormati Ustazah, kakak-kakak, ading-ading dan kekawanan sebarataan yang bungas-bung. Insyaallah. Pertama-tama ulun ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan ulun kesempatan menjadi bagian dari acara kita pada hari ini. Pada acara muhadarah pada hari ini, ulun akan menyampaikan banyak patah kata yang berkaitan tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Syekh Jarluji mengatakan bahwa di antara hal penting dalam menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh. Karena jika sesuatu dilakukan dengan kesungguhan, maka Allah akan memberikan keberhasilan di dalamnya. Kita mengajarnya jangan harus bersungguh-sungguh bahannya sebagian firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut. Jangan gitu dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina zaharu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mereka mencari keridhaan kami, niscaya kami beri petunjuk mereka akan jalan kami. Dan ada yang mentafsirkan walladzina zaharu fi talabil ilmi lanahdiyannahum sabilal ilma bihi. Dari ayat tersebut dijelaskan barang siapa yang mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh niscaya ia dapat, dan barang siapa mengetuk pintu terus-menerus pasti dapat masuk. Dikatakan pula sejauh mana usahamu sekian pula tercapai cita-citamu. Kejarlah cita-cita, jangan mengejar yang tak cinta.
Nah, kita di sini sebagai pelajar, maka bagaimana kesungguhan kita di sini? Tahulah buhantian kayak Pak. Kayak apa buhannya? Kesungguhan kita di sini sebagai pelajar, rajin turun, bujur-bujur, mendengari dan memahami apa yang disampaikan guru. Dan tidak ada ilmu yang diperoleh tanpa melalui kesulitan. Orang yang memperdalam ilmu pasti diuji dengan kehidupan yang sempit, kada berduit, rasa ngantuk yang berikit, dan percintaan yang sulit. Maras benar ini. Bahkan jika kita mengetahui bagaimana kesulitan yang dihadapi guru-guru, orang-orang alim terdahulu dalam menuntut ilmu, maka perjalanan kita hari ini belum ada apa-apanya lagi. Ketar-ketir. Terakhir yang ulun sampaikan yaitu pencapaian kita hari ini adalah hasil dari perbuatan kita kemarin, dan pencapaian kita di hari esok adalah hasil dari perbuatan kita hari ini. Sekian yang bisa ulun sampaikan. Ulun pamit undur diri karena kalau maju inya kada peka. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf karena yang lebih hanya perasaan ulun lawan inya. Ini sekedar hiburan, buhannya ai supaya menghibur buhan moy nang galau-galau kada duit contohnya. Sekian yang dapat ulun sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kurang lebihnya ulun minta halal, minta ridho jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian ulun tadi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Asia. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi santriwati yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan dapat mengamalkan ilmu yang selama ini kita pelajari. Amin. Selanjutnya kita langsung saja ceramah yang keempat yang akan disampaikan oleh Rianti dari kelas kuliah. Kepada Rianti, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina min a'mali min ahli yahdillah wa man yahdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan limpahan taufik hidayah, limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya juga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Dan salawat salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat, sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ustadzah Ponpes Takhasus Diniyah dan ading-ading dan kekawanan seperjuangan ulun yang ulun sayangi dan masya Allah bungas-bungas barataan.
Sebelumnya Ulut ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan Ulun kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah dapat diambil manfaatnya. Pada acara muhadarah Ulun kali ini, Ulun akan membawakan tema kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kasih sayangnya Allah dengan hambanya, mengutus ia akan Rasulnya untuk memberi petunjuk dan memberi hidayah kepada semua makhluk, supaya membaguskan keadaan mereka pada agama mereka dan dunia mereka. Dan akhir pada Rasul, yaitu Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, daripada orang Arab keturunan Ibnu Hashim. Sesungguhnya kita mempunyai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adabnya paling bagus adab, paling kuat adab, dan paling kuat adab. Dan perantaraan kita kenal kepada Tuhan. Sesungguhnya kita wajib taat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang beriman, taati olehmu akan Allah dan taati olehmu akan Rasul dan orang yang memimpin akan perkara kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Dan mencintai baginda Rasul dengan sehabis-habis kasih sayang. Jangan menyayangi mencintai orang sabarang saja dengan sehabis-habis kasih sayang, tapi cinta akan Rasul yang paling penting. Karena tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa cinta kepada Rasul sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbullaha fattabi'uni yahbikumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai katakan engkau Muhammad, jika adalah kamu mencintai akan Allah, maka itu ikuti oleh kamu akan daku. Niscaya mencintai akan kamu oleh Allah dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan bermula Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat 31. Buhan pian tahu kada apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita sayangi, kita cintai keluarganya, keturunannya, dan para sahabatnya yang menyerahkan segala harta benda mereka, bahkan nyawa mereka untuk memperjuangkan agama Islam. Pastu apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Bagaimana kita membuktikannya ya? Dengan memperbanyak sholawat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Uhibbullahu lima ya'zukumu bihi na'mah wa yuhibbil hubbillah wa hubbi ali baitil hubbi." Cintai olehmu akan Allah bagi barang yang memberikan akan kamu daripada nikmatnya, dan cintai olehmu keluargaku karena cinta kepadaku. Dan tanda cinta kita kepada Rasulullah, kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau agar kita mendapat syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Aksiru min salati alayya fil yaumil jum'ati wa layla jum'ati faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan syafi'a yaumil qiyamah." Yang artinya, perbanyak olehmu daripada bersalawat atas pada hari Jumat dan malam Jumat, maka barang siapa memperbuat yang demikian itu adalah aku baginya menyaksikan dan memberi syafaat pada hari kiamat.
Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab cinta, tapi banyak orang yang masuk surga dengan modal cinta. Tidak ada cinta yang lebih indah dan lebih manis daripada cinta kepada Rasulullah. Baper yang paling baik adalah ketika air mata kita menangis karena rindu kepada Rasulullah. Menunggu waktu dapat menatap puas wajah indah Rasulullah. Lain menatap wajah bahan laki sebarang lah. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua kaum mengamalkan, dan mudah-mudahan cinta kita terhadap Rasulullah semakin besar, dan Rasulullah pun cinta kepada kita, dan bisa berkumpul di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin bighairi hisab. Sekian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf dan dimaklumi karena ulun masih dalam tahap pembelajaran juga. Mohon maaf bila ada salah. Minta halal, minta ridho dunia akhirat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Riai. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita diberi syafaat di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratul kiram, jami'ul asatidh wal asatidhah, atalallahu umrahum fi sihhatin wa afiyatin. Hadirin, anak-anakku sekalian, santriwati Pondok Pesantren Takhasus Diniyah yang semuanya cantik, tapi yang lebih cantik yang di rumah. Karena tadi momennya dalam empat orang tadi kan semuanya cantik semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita ucapkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, dari awal kita dalam keadaan himung dan gembira, tertawa semua, seolah-olah kita tidak ada masalah. Maka dengan kegembiraan itu, marilah kita menghadiahi Ummul Quran Surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran bagi yang kawak membacanya. Bagi yang tidak bisa membaca, cukup bacalah di dalam hati kalian. Surat Nabi wa ala Nabi Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada waktu 5 menit, jam 12.
Yang pertama, ceramah tadi intinya adalah syubadul yaum rijalul ghad. Pemuda yang ada sekarang akan menjadi pemimpin di hari esok. Betul? Sekarang kalian dipimpin, barangkali 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kalian akan menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu gunakanlah waktu kalian. Rijalul yaum, ya kan? Rijalul qaum syubadul ghad, akan menjadi pemimpin di hari yang akan datang. Yang kedua, yakni adalah orang yang menuntut ilmu itu sebenarnya adalah mereka yang menuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah. Langkah mereka satu langkah, dua langkah menuju tempat menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi orang yang menuntut ilmu tadi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tertulis di kantor kita di atas lawang itu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilm sahharallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu hadisnya. Yang nomor 3, yakni adalah hidup itu adalah butuh proses, bukan protes. Ya ada. Kita hidup ini adalah proses, ya kan? Proses, bukan protes. Sehari dua hari kita menuntut ilmu hingga seterusnya. Yang terakhir yaitu adalah keutamaan kita mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan salawat saja, tetapi dengan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan manusia itu terbahagi kepada 4 golongan. Yang pertama, yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama, orang itu kata Imam Al-Ghazali, orang itu berilmu dan ia menyadari dan ia mengetahui bahwasanya dirinya itu berilmu. Maka dengan kesadarannya bahwa dirinya itu mempunyai ilmu, atau dengan kata lain, apabila kita menyadari bahwa titel kita adalah seorang santriwati, orang yang sekolah di pondok, maka kalau dia menyadari sifatnya akan terbentuk dengan akhlak yang mulia, karena dia menyadari bahwasanya dia adalah orang yang berilmu. Ini yang pertama. Dia orang nambah ilmu, orang menuntut ilmu, kemudian dia sadar bahwasanya dirinya itu adalah orang yang berilmu. Maka dengan menyadari dirinya adalah orang nambah ilmu, maka dia akan mengamalkan dengan ilmunya itu tadi. Kalau orang yang mengamalkan dengan ilmu tadi, maka ikutilah oleh kalian, kata Imam Al-Ghazali, orang yang berilmu dan mengamalkan dengan ilmunya. Maka itulah orang yang memberikan petunjuk. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bahagian manusia itu adalah yadri annahu yadri wala yadri annahu yadri. Bahasa kitanya, orang itu berilmu dan dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu berilmu. Orang itu sekolah di pondok, tapi dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu adalah seorang santriwati. Perhatikan, dia itu adalah seorang santriwati, tapi dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu adalah seorang santriwati. Artinya apa? Dia sekolah tapi dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu orang yang sekolah.
Maka kalau orang itu tidak menyadari bahwasanya dirinya itu adalah seorang santriwati, maka kata Imamuna Al-Ghazali, perilakunya seperti orang yang tidak sekolah, karena dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu tidak sekolah. Ya Allah. Dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu adalah orang sekolah, tapi dia tidak sadar bahwasanya dirinya orang sekolah. Maka kata Imamuna Al-Ghazali, bahagian yang kedua ini seperti orang nangguring. Kenapa jadi disebutkan kata Imamuna Al-Ghazali seperti orang nangguring? Artinya di luar daripada kesadarannya. Dia orang sekolah, tapi dia tidak menyadari bahwasanya dirinya orang sekolah. Maka yang seperti inilah kata Imamuna Al-Ghazali, karena seperti orang nangguring, fa'aikidu, maka bangunkan oleh kalian. Artinya berikan nasihat, wahai kamu ini santriwati, seperti apa akhlak orang santriwati itu. Kamu ini sekolahnya di pondok, seperti apa kelakuan orang sekolah di pondok. Fa'aikidu, maka bangunkan, kata Imamuna Al-Ghazali rahimahullah. Yang ketiga, kata Imamuna Al-Ghazali rahimahullah, bahagian manusia itu adalah Allahu la yadri. Ada seseorang itu tidak mempunyai ilmu. Artinya kada sekolah, kada pernah belajar. Wa yadri annahu la yadri, dan dia sadar dan dia mengetahui bahwasanya dirinya itu tidak ada mempunyai ilmu. Orang ini kada sekolah, tapi dia sadar bahwasanya dirinya itu jahil. Lah, kada sekolah tapi dirinya sadar bahwasanya dirinya itu kada berilmu. Maka orang yang nomor 3 ini, kata Imamuna Al-Ghazali, berikanlah petunjuk kepada orang yang nomor 3 ini. Kalian santriwati, kalian itu adalah orang yang sadar bahwasanya tidak ada mempunyai ilmu. Oleh sebab itu kalian belajar. Jika seandainya kalian itu kadang mau menuntut ilmu, mungkinlah kalian itu tidak menyadari bahwasanya diri kita itu kada berilmu. Maka orang yang bahagian yang nomor 3 ini, kata Imamuna Al-Ghazali, bisa ya kan minta petunjuk kepada orang yang pertama tadi. Siapa orang yang pertama? Orang yang berilmu dan mengamalkan dengan ilmu. Orang yang berilmu dan mengamalkan dengan ilmu, maka bisa memberikan petunjuk kepada orang yang mau belajar. Kalau yang tidak mau belajar, tidak bisa. Artinya dia sadar bahwasanya dirinya itu adalah jahil. Maka inilah orang yang bisa diberikan petunjuk. Inilah orang yang bisa diberikan saran yang baik. Yang terakhir, ini yang paling jelek. Nah, yakni adalah kata Imamuna Al-Ghazali, bahagian manusia yang nomor 4, yaitu ada seseorang, dia tidak sekolah, dia kada pernah belajar, artinya kada mempunyai ilmu, dan dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu kada berilmu, kada sekolah, kada pernah belajar, kada pernah bertakun, tapi dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu adalah jahil. Ini yang nomor 4. Ini yang lebih jelek namanya. Artinya kita itu jahil, tapi tidak menyadari dengan kejahilan kita. Bagaimana bisa diberikan petunjuk? Tidak bisa ini. Kalau orang itu misalnya dia jahil, tapi tidak menyadari dengan kejahilannya, yang ia kerjakan itu sesuai dengan kehendak nafsunya aja. Karena tidak ada bimbingan ilmu. Apa yang ia kehendaki, kerjakan. Inilah adalah bahagian yang nomor 4. Orang itu adalah jahil, tidak mempunyai ilmu, tapi dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu adalah jahil. Alhamdulillah. Jadi ada 4 nasihat kata Imamuna Al-Ghazali tadi, bahagian manusia-manusia itu tadi. Maka dari yang 4 itu, di mana andaknya kita? Yang nomor 1 jelas kita tidak.
Semoga yang nomor 2. Ya kan? Atau yang nomor 3? Kalau yang nomor 4 mudahan jangan. Kalau yang nomor 2 ini setelah sampai kelas 3 ulia baru nyadar. Apa nyadarnya? Oh, ini sudah kelas 3 ulia. Mungkin ini yang perlu diperbaiki, ini baru nyadar setelah kelas 3 ulia. Alhamdulillah mau sadarnya. Ya kan? Kalau bagian yang nomor 3, bagian yang nomor 3 ini adalah sifat kejahilan memang ada di kayah kita, tapi kita tidak memutuskan untuk berusaha dan berikhtiar untuk menuntut ilmu. Tadi kan ada sebuah hadis lagi menyatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu mulai di ayunan sampai ke liang lahat. Maja sampai ke dalam kubur nuntut ilmu. Talqin tuh melajari katanya. Talqin itu sebenarnya melajari orang di dalam kubur. Oleh sebab itu tidak usah nyaring-nyaring. Orang saya berteriak, "Marabuka!" Gampang itu. Nyaring gitu. Nyaring gitu. Tapi suara itu lebih keras suara malaikat, bukan suara kita. Nadinya. Allahu Akbar. I'm sorry ya. Nah ya, habis saya mendetak. Tadi dari 4 yang maju itu tidak ada yang ketinggalan orang seberang. Orang seberang itu apa sih? Bingung juga tadi. Orang seberang itu. Orang seberang itu bisa dikategorikan guru syauki. Kan seberang situ maksudnya, ya kan? Mungkin kata-katanya itu umum lah, bukan khusus. Kalau di kategori kata-katanya itu khusus, orang seberang di putra misalnya. Kalau putra juga khusus itu. Putra. Ada yang namanya putra. Nah, juga khusus itu. Bukan umum. Jadi yang seberang itu masih umum kata-katanya, apalah. Nah, itu adalah sifat basyariah kita mungkin. Sifat basyariah kita, sifat manusiawi kita. Tapi lihatlah keadaan kita seorang santriwati. Lah, perhatikan di situ tata tertibnya seperti apa. Karena detailnya kalian adalah seorang santriwati. Kalian sudah berjanji, kalian sudah beriktikad. Karena setiap bulan sekali kalian itu apil. Saya berjanji. Ya kan? Nah, saya akan nagih janji itu. Ya Allah. Akan menjaga nama baik pondok, akan menjaga nama baik orang tua, akan menjaga nama baik guru-guru. Maka yang pertama yang sopan itu adalah sebenarnya guru kalian, bukan orang tua kalian. Buktinya kalau ada pelanggaran bagi santri atau santriwati, saya panggil orang tuamu ya, jangan guru, ulun sopan. Yang lebih dulu sopan adalah guru kalian, bukan orang tua kalian. Yang lebih dulu malu adalah guru kalian, bukan orang tua kalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru sopan. Acara yang terakhir, doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Rais Syuriah kita Al-Ustaz Haji Abdul Basit. Tanpa mengurangi rasa takjim, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ورزقنا عيش الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا وعلى اولادنا وذرياتنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا عليهم ابواب رحمتك. اللهم افتح علينا وعلى اولادنا وذرياتنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا عليهم ابواب رحمتك. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وذرياتنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا وعليهم أبواب رحمتك. صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلillah rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun tingkah laku ulun yang kurang berkenan. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.